Halo, saya Agus Indarto. Saya sekarang di mana ini? Di Kompleks Sarang Art Space, persisnya di depan gedung Jendela Art Project. Ini saya mau lihat atau nonton pameran tunggal Pak Agus Kamal. Agus Kamal adalah dosen ISI Yogyakarta, yang sudah pensiun beberapa tahun yang lalu dan sekarang menggelar pameran tunggal di sini. Pameran ini bertajuk atau berjudul Pertaubatan. Menarik karena sebetulnya Agus Kamal sudah lama tidak cukup muncul di peta seni rupa Indonesia. Sesekali muncul mungkin, tetapi sebetulnya ada titik puncak pada tiap-tiap seniman itu, lazimnya memang seperti itu. Dan salah satu titik puncaknya adalah ketika tahun akhir 80-an, 90-an awal sehingga pertengahan, ketika ramai waktu itu ada kecenderungan karya-karya seniman Jogja yang cenderung karya-karyanya cenderung ke surrealistik. Itu Agus Kamal menjadi salah satu bintangnya. Karya-karya yang surrealistik ya, bukan karya-karya surrealisme. Kalau surrealisme itu muncul karena sebuah aliran kecenderungan yang berdasarkan basis teori di Barat yang dibawa oleh André Breton pada tahun kira-kira 32-33 di Eropa Barat. Nah, karya Agus Kamal kali ini menarik. Kalau kita mengulik lagi sejarah beliau secara historis, kita akan melihat ini bukan seniman yang main-main, karena Agus Kamal sudah pernah mengikuti pameran-pameran penting tidak hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara. Salah satunya adalah pameran-pameran yang kemudian dia mendapatkan penghargaan. Misalnya dia mendapatkan medali emas di Biennale Seni Lukis Jogja tahun 90. Waktu itu belum ada istilah Biennale Seni Rupa, tapi Biennale Seni Lukis, khusus seni lukis. Kemudian juga karya-karyanya mendapatkan honorable mention dalam Prix International di Art Contemporain de Monte Carlo di Monaco tahun 85. Kemudian karya-karyanya juga sudah dikoleksi, nggak main-main nih, oleh museum-museum yang penting di dunia, antara lain di Fukuoka Art Museum di Jepang, National Heritage Stanford Singapura, kemudian di Galeri Nasional Indonesia kita bisa melihat karyanya terkoleksi di sana. Oke, kita melihat karya pameran kali ini bertajuk Pertaubatan. Sebetulnya menarik, ini karyanya cukup fokus. Yang pertama dari aspek fisik, karyanya berukuran sama, yaitu berukuran 1x1 dan sebanyak 60 karya. Nah, ini dijajarkan pada satu ruang. Risikonya memang harus bertumpuk 3 lapis. Jadi lapis ketiga atau lapis paling atas memang tidak bisa disimak dengan sangat detail karena terlalu tinggi untuk ukuran orang Indonesia. Dan sayang juga lightingnya mungkin juga lighting yang justru menyilaukan mata. Kamera pun juga tidak bisa menangkap ini dengan sangat baik, tetapi oke lah, ini salah satu strategi dalam display yang cukup menarik, sehingga satu karya, satu pameran fokus pada satu ruang. Kita bisa total bisa mengapresiasi di sini. Nah, menarik, ada beberapa tipe saya kira karya yang dipresentasikan kali ini oleh Pak Agus Kamal. Saya tertarik pada soal simbol-simbol yang ikonik ini seperti plus, minus, tanda tanya. Kemudian ada simbol-simbol yang lain yang dimunculkan oleh perilaku satwa seperti ini. Ini sebetulnya
cukup berbeda dengan karya-karya Pak Agus Kamal sekian puluh tahun yang lalu atau pada masa puncaknya. Sorry, saya harus katakan masa puncaknya pada tahun 90-an awal dulu. Yaitu soal karakter karya atau tema konsep karya yang waktu itu punya nilai religiusitas yang tinggi, punya semacam kedekatan dengan problem simbol-simbol agama. Meskipun kali ini juga ada, tetapi kita bisa menyimak kali ini nilai-nilai itu disengaja tampaknya bertumpukan, bertabrakan dengan nilai-nilai yang kontras, yaitu antara yang sakral dengan yang profan, antara yang dianggap punya nilai religiusitas dengan nilai-nilai sensualitas. Ini contohnya, ada beberapa yang kita bisa lihat. Ini ada figur-figur yang merepresentasikan simbol perempuan, kaki perempuan dengan celana dalam di ujung jarinya. Kemudian ini juga ada simbol tubuh, lekuk tubuh perempuan seperti gitar Spanyol, juga figur-figur yang perempuan yang sensual yang lain. Ini ditumbukkan begitu saja dengan simbol-simbol yang punya nilai religiusitas cukup representatif untuk konteks Indonesia. Seperti ini, seperti wajah tanpa wajah, figur tanpa wajah, tetapi simbol-simbol di sekitar itu memperlihatkan simbol seperti kerudung atau hijab. Ini juga simbol seperti orang bersujud ketika beribadah. Ini ditumpukan begitu saja. Kemudian tangan yang memegang tasbih, ada beberapa juga. Nah, yang bagian bawah seperti ini, kita bisa lihat saya menduga ini pasti ada konsepnya, ada kesengajaan. Dan kalau saya lihat sedikit catatan yang ditulis oleh Zuliati di depan pintu ruang pameran ini, saya melihat ada semacam, ya memang dua nilai yang ditumbukkan, ditabrakkan begitu saja, antara yang saya sebut tadi sebagai aspek religiusitas dengan aspek sensualitas. Karena saya kira Agus Kamal mencoba memberi semacam gambaran bahwa manusia itu sebetulnya sebuah sosok gambaran yang memiliki dua hal yang kontras, antara yang bersifat seperti malaikat atau yang seperti berperilaku seperti setan. Dua hal yang coba dimasukkan satu ruang, dan sebetulnya di situ dia mencoba untuk melihat, untuk menyimak bahwa di dalamnya, di antara yang hitam dan putih itu ada gray area, ada zona abu-abu yang cukup luas pada diri manusia. Orang yang bisa berperilaku seperti binatang atau yang seperti malaikat bisa bertumbuk pada satu ruang, satu waktu, bahkan satu manusia. Dan saya kira ini menarik. Simbol-simbol ini dimunculkan dengan cukup simpel, bisa ditangkap dengan sekali tatapan, dan uniknya ini dimunculkan ketika Agus Kamal dalam rentang usia yang sudah cukup sepuh gitu, artinya ada pendalaman aspek spiritualitas lagi, saya kira bukan soal religiusitas tapi spiritualitas, bahwa nilai-nilai manusia ada dalam dua hal itu, tarik-menarik antara yang manusia dengan sifat kebinatangan dan sifat kemalaikatan, dua hal yang dikontraskan, dan di antara dua itu menghasilkan zona abu-abu atau gray area yang cukup ketat. Hal yang menarik yang lain tentu soal teknis. Agus Kamal sudah selesai dengan problem teknis, menggambar, dia seorang master,
drawingnya atau teknik penggambaran visualisasi ini sudah begitu mumpuni, kita tidak bisa mengabaikan lagi. Ini adalah karya seorang master, seorang dosen yang sangat mumpuni. Dan kemudian secara umum karya-karyanya dibatasi dalam 2 atau 3 warna, hitam putih, merah, dan sedikit hijau. Ini ada kuning minim, tapi saya kira ini luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana tingkat kerumitan, kejelimatan dari karya-karya Agus Kamal ini. Oke, itu yang bisa saya ceritakan ke Anda sekalian. Thank you. Selamat untuk Pak Agus Kamal Syatibi untuk pamerannya ini. Mudah-mudahan kebintangan Pak Agus Kamal terus berlanjut, tidak hanya atau berawal dari pameran ini. Semoga.